Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alimi fid dharaini amin. Faslun, hadha fasl. Wa yahruju dan keluar. Wa yahruju dan keluar min farji daripada kemaluan apa salah tu dima, 3 darah. Farjil mar'ah, ya. Ada 3 darah. Yang pertama damul haid, darah haid. Ya, wan nifasi, darah nifas. Wal istihadati, darah istihadah. Jadi di antara 3 ini aja. Ya. Darah yang keluar itu di antara 3 ini. Tinggal mana? Nanti dilihat daripada ciri-ciri dan sifatnya. Karena masing-masing beda. Kalau dalam haid, darah nifas dan haid itu hampir sama hukum-hukumnya. Yang beda nanti istihadah. Ya. Fal haidu adapun haid wadamul khariju itu adalah darah yang keluar min farjil mar'ati daripada kemaluannya seorang perempuan ala sabili sihah, ya, atas jalan sehat, dalam keadaan sehat. Maksudnya keluar alami, bukan karena penyakit keluarnya itu. Min ghairi sababil wiladah, dan keluarnya juga bukan karena melahirkan. Bukan karena melahirkan. Walau nuhu, dan warnanya, walau nuhu dan adapun, ya. Adapun warnanya itu aswadu, hitam. Itu aswadu, hitam. Aswadu jangan ditanwin karena termasuk isim ghairi munsharif. Aswadu sifat dan di situ wazan fi'il. Muhtadimun. Muhtadimun ada yang mengartikan panas. Kalau mengartikan panas berarti launuhu nanti lebih ke sifatnya, menerangkan sifat daripada darah haidnya. Kemudian ladzaun. Ladzaun itu menyakitkan. Ladzaun menyakitkan. Wa nifasu adapun nifas. Huwa ad-damul khariju, yaitu darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Akibal wiladati, setelah melahirkan. Wal istihadatu, dan adapun istihadah itu huwa damul khariju, darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidhi wa nifas, di selain hari-hari keluarnya darah haid dan nifas. Wa aqallul haidhi, dan adapun paling sedikitnya haid, ya, masa paling sedikitnya haid adalah itu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya masa nifas, masa haid itu 15 apanya? Yauman, harinya. 15 hari. 15
hari. Ghalibuhu dan ataupun keumumannya, haid umumnya berapa? Situn aw sab'un, ya, 6 hari atau 7 hari. Keumuman perempuan haid itu 6 hari atau 7 hari. Wa aqallu nifasi dan paling sedikitnya nifas itu lahdhah, sebentar saja. Ya. Wa aksaruhu dan paling banyak nifas, masa paling banyak nifas adalah situna yauman. Ya, 60 hari. Wa aksaruhu situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu dan adapun keumumannya itu arba'una yauman, 40 hari. 40 hari. Wa aqallu tuhri dan adapun paling sedikitnya masa suci. Paling sedikitnya masa suci. Adapun paling sedikitnya masa suci bainal haidhataini di antara dua haid. Di antara dua haid itu khamsata asyara yauman, 15 hari. Adapun paling sedikitnya masa suci antara dua haid itu 15 hari. Wala hadda tidak ada batasan di aksarihi untuk paling banyaknya masa tuhri bainal haid. Ya, hinya kembali kepada at-tuhru bainal haidhataini, ya. Tidak ada batasan untuk paling banyak masa suci di antara dua haid. Wa aqallu zamanin dan adapun paling sedikitnya masa atau umur, paling sedikitnya umur tahidu yang haid, tahidu yang haid, sifat daripada zaman, ya. Siapa almaratu perempuan itu tis'usinin, khobarnya aqallu, itu tis'usinin 9 tahun. Ya, umur paling sedikitnya seorang perempuan haid itu 9 tahun. Umur paling sedikitnya perempuan haid itu 9 tahun. Wa aqallul hamri paling sedikitnya masa mengandung itu sitatu asyhur, 6 bulan. 6 bulan. Wa aksaruhu paling banyaknya arba'u sinina, 4 tahun. Wa ghalibuhu keumumannya orang hamil itu tis'u asyhur, 9 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu di antara 3, darah haid, nifas, dan istihadhah. Ya. Nah, kita pelajari darah haid seperti apa, nifas seperti apa, istihadhah seperti apa. Nanti kita bisa membedakan antara haid, nifas, dan istihadhah, ya. Ya, dan ini penting karena ini terkait dengan sholat, ya. Terkait dengan sholat dan beberapa ibadah ini, haid ini harus dipahami, terutama bagi perempuan harus benar-benar paham karena mereka yang mengalami. Pertama, haid adalah ad-damul kharij min farjil mar'ah ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah, yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, ya, bukan karena penyakit keluarnya, bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit, tapi memang alami pas dia sehat. Umumnya perempuan ya haid, ya. Ada perempuan nggak haid, ada, tapi biasanya kurang normal, ya. Ada tetangga saya, apa namanya, istrinya nggak ini, udah lama nggak haid. Nah, karena nggak haid biasanya nggak punya anak. Walau nuhu aswadu muhtadimun ladza, ya, warnanya atau sifatnya itu nanti darah itu banyak. Ada yang hitam pekat,
muhtadimun itu ada yang mengartikan tadi apa? Panas, ada yang mengartikan sangat merah juga. Dari segi warna artinya banyak nanti. Ada merah, ya, ada keruh, ada kayak semir apa namanya, warna kuning kemerah-merahan, ya. Nah, tapi warna-warna tadi tidak mempengaruhi hukum kecuali nanti di bab istihadhah, ya. Kalau nggak istihadhah, itu mau warnanya merah, hitam, itu nggak ada bedanya, ya. Warna itu akan menentukan hukum nanti di bab istihadhah. Kalau di haid, ketika waktunya itu normal, ya udah, mau warna yang keluar warna apapun itu ya sama saja. Dan biasanya memang perempuan begitu, keluarnya itu hari-hari pertama haid itu ya warnanya apa? Warna yang hitam, merah gitu ya. Nah, lada menyakitkan, ya memang itu masing-masing katanya perempuan itu. Ada yang kadang sakitnya sakit sekali, sehingga sebagian akhwat kadang izin. Ada yang gitu, memang ada begitu. Ya, ada yang biasa saja. Jadi masing-masing, ya masing-masing, masing-masing. Ada yang sakitnya katanya sakit sekali. Ya ini. Jadi masing-masing apa namanya beda-beda antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Pertama haid itu tadi keluar ketika sehat, bukan setelah melahirkan. Ya. Nah, nifas dam al kharij akibal wiladah. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Baik itu melahirkannya normal atau mungkin sesar, sama. Nah, sehingga di dalam sebagian redaksi kitab itu bukan akibal wiladah, ba'da farohir rahim. Di situ redaksinya pakai setelah rahimnya itu kosong. Ya. Jadi ketika ada dua bayi, ya setelah bayi yang kedua. Jadi ketika lahir bayi pertama, di dalamnya masih ada bayi karena kembar, berarti belum disebut nifas. Ya, disebut nifas kalau sudah lahir semua, sudah kosong rahimnya. Ya. Istikhadah. Nah, yang ketiga istihadhah. Istihadhah itu darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Nah, sekarang aqallu haid, ya. Berapa sih masa paling sedikitnya haid? Itu yaumun walailah, satu hari satu malam. Ya, satu hari satu malam. Atau kalau dijamkan 24 jam. Baik itu satu hari satu malam full, maksudnya ini momennya keluar dari pagi ini, jam 7 keluar, kemudian dicek ada lagi, ya, dicek ada lagi sampai besok jam 7 hari Rabu, ternyata masih ada, oh berarti sudah masuk minimal masa haid, berarti sudah dikatakan haid, bisa dikatakan haid ya, walaupun belum tentu. Tapi kalau ternyata ada seorang perempuan keluar jam 7 pagi tadi, jam 9 berhenti sampai 15 hari nggak balik lagi, ya udah berarti bukan haid. Karena kurang dari 24 jam. Ya. Baik tadi 24 jamnya itu dalam satu hari atau mungkin dalam 15 hari, ya. 24 jam dalam 15 hari itu sudah disebut haid. Ya, batas maksimal kan 15 hari. Seumpamanya contohnya, ini tadi keluar jam 7, zuhur dicek bersih. Ya. Berarti jam 7 sampai zuhur berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Hari besoknya 1 jam. Hari besoknya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika dalam 15 hari dihitung itu 24 jam lebih keluar, berarti sudah disebut haid. Ya. Tapi kalau dalam 15 hari dihitung nggak sampai 24 jam, berarti bukan haid. Ya. Mamanya sekarang sejam doang. Setiap hari jam. 15 hari nggak ada dong, berarti nggak ada apa namanya, nggak ada 24 jam, berarti bukan haid. Itu masuknya istihadhah, ya.
Jadi 1 hari 1 malam atau 24 jam. Gitu ya. Aksaruhu khamsata asyara yauman, paling banyaknya 15 hari. Kalau udah 15 hari masih keluar, ya itu nanti tanda-tanda itu istihadhah. Karena istihadhah itu keluar bukan di hari haid. Berarti kalau 15 hari melebihi, itu namanya jatuhnya istihadhah. Ya, istihadhah itu seperti darah penyakit biasa. Enggak menghalangi dia sholat. Dia wajib sholat, boleh berhubungan dengan suami dan lain sebagainya. Istihadhah. Itu ya. Ghalibuhu situn usabun, kebiasaan perempuan itu ya 6 atau 7 hari. Ya kebiasaannya. Ya, tapi ini istiqra' dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini penelitian beliau. Nah, ketika ada perempuan umumannya haid, biasanya haid 10 hari, ya mungkin ada saja. Ini bukan sesuatu yang paten. Ya. Yang penting minimalnya 1 hari 1 malam, paling banyaknya 15 hari. Itu haid. Nah, kita melompat dulu, aqallu zamin tahidul fihil mar'ah itu, kita bahas haid dulu. Dan paling sedikit umur perempuan haid itu 9 tahun. Kalau baru 8 tahun keluar darah, ya udah jelas itu bukan darah haid, istihadhah. Berarti darah seperti darah luka biasa. Ya. Minimal 9 tahun, atau kalau kurang pun kurang 15 hari nggak apa-apa. 15 hari, 13 hari ke bawah, kurang seminggu itu udah disebut. Karena nanti dalam Fathul Qarib takriban 9 tahunnya itu takriban. Artinya mendekati saja, ya. Ya. Jadi kalau seorang perempuan sudah umur 9 tahun, kemudian ciri-ciri darahnya tadi melebihi 1 hari 1 malam, kurang dari 15 hari, itu berarti darah haid. Ya. Nah, kapan sih seorang perempuan dikatakan haid tadi? Dia keluar darah di umur yang memungkinkan dia haid, berarti lebih dari 9 tahun. Ya. Dan ada jeda 15 hari atau lebih dari haid sebelumnya. Kalau dia udah biasa haid. Ya. Pokoknya ada lihat darah. Lihat di sini, nanti tidak harus lihat keluar. Nanti biasanya dicek, perempuan ini dicek pakai tisu, ya. Penting lah, bukan jorok nih, ya. Ini penting, ya. Dicek pakai tisu, ada, antum jangankan bayang keluar kayak ente satu kan, itu yang meninggal perempuan ada itu. Ya. Ya, dicek, selagi dicek, di situ ada darahnya, berarti haid. Dicek bersih, berarti lagi bersih, gitu ya. Itu. Ya. Dicek ada darahnya, berarti haid, gitu. Pokoknya kalau seorang perempuan dicek ada darahnya, udah berarti dia nggak sholat dan lain sebagainya. Syaratnya tadi di waktu yang memungkinkan dia haid. Kapan waktunya? Dari segi umur udah lebih dari 9 tahun. Kalau dia biasa haid, berarti dari haid sebelumnya sudah 15 hari. Kalau kemarin sudah baru haid tanggal 1 sampai tanggal 7 mamanya. Kemudian tanggal 16 keluar lagi. Berarti belum. Ya kan? Berarti jelas istihadhah. Kan nanti ada di sini aqallu tuhri baina hadatain khamsata asyara yauman, ya. Paling sedikit masa suci antara dua haid itu 15 hari. Haid pertama dan haid kedua itu minimal 15 hari. Wala hadda li aksarihi, tidak ada batasan untuk paling banyaknya. Ya. Umpamanya tanggal 1 sampai tanggal 7 haid, ya kan? Berarti dimungkinkan dia haid lagi tanggal berapa? Apa? Berapa? Gimana beda-beda ini? 15 hari setelah tanggal 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 berarti. 23 terserah mau itu, kalau 7 hari berarti sampai 30. Nah ini antara 17 dan 23, 7 dan 23 itu sudah 15 hari. Berarti tanggal ini haid, ini juga haid, ya. Dan jadi dalam sebulan itu mungkin perempuan bisa haid 2 kali, mungkin saja. Yang penting antara satu haid dan haid lain itu 15 hari atau lebih, ya. Aqallu tuhrin baina haulatain ini 15 hari. Ini suci. Nah minimalnya 15 hari masa yang menyela-nyelai antara haid pertama dan kedua. Kalau tanggal 17 ya, tanggal 10 keluar lagi, ya masih haid karena belum 15 hari. Tapi kalau tanggal 16 keluar, itu jelas bukan haid. Karena dari 7 sampai 16 baru berapa? Baru 9 hari. Berarti belum. Ya. Ya, saya contohkan biar jelas nih. Ini contoh yang tadi 1, ini contoh yang 1 sampai 7. Keluar lagi 2, 3 sampai 30. Ya. Ini berarti ini haid 23 sama 30 haid lagi. Contoh yang kedua 1 sampai 7. Keluar lagi tanggal 12. Ya. Keluar lagi tanggal 30. Tanggal 30. Ya. Ini tanggal 8, 9, 10 nggak ada darah nih. Ada lagi tanggal 12, sehari doang namanya. Ya, sehari doang. Berarti yang tanggal 12 termasuk haid. Karena ini belum 15 nih. 1, 7, 15. Berarti ini haid. Kemudian kita lihat jeda antara 12 sampai 30 ada 15 hari enggak? Lebih. Berarti ini suci, ini haid yang kedua. Ya. Ini berarti suci. Ya, begitu. Contoh ketiga, tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 16 sampai 18 keluar lagi. 1, 7, 16. Udah ada 15 hari nih jedanya? Belum ada. Apakah ini termasuk haid yang pertama? Tidak, karena udah melebihi 15 hari. Berarti ini jelas nanti istihadah. Ya. Jelas. Diikutkan ke belakang nggak bisa karena ini udah melebihi 15 hari, kan paling banyak haid 15 hari. Dikatakan ini haid kedua, sedangkan syarat tanggal 7 sampai tanggal 16, selah-selahnya itu tidak sampai 15 hari. Jadi contoh ketiga ini, yang tanggal 1, 7, kemudian berhenti, keluar lagi tanggal 16, 17, 18 itu bukan haid jelas. Bukan ikut haid pertama, bukan haid baru juga. Ya kan? Kenapa nggak ikut haid pertama? Karena paling banyak haid itu 15 hari. Ini udah 16 hari ke-16, berarti nggak mungkin. Ya kan? Mau dijadiin haid baru, tapi jaraknya kurang dari 15 hari masa sucinya. Berarti 16, 17, 18 itu dikatakan jelas Allah itu. Itu ya. Ya, paham ya? Bentar. Kalau nifas sih, nifas itu paling sedikitnya lahdoh, sebentar saja. Seandainya 1 tetes saja itu disebut nifas. Iya. Yang penting tadi setelah melahirkan. Syaratnya juga
Nifas itu syaratnya satu setelah melahirkan. Yang kedua, jarak keluarnya itu sebelum 15 hari setelah melahirkan. Ya. Kalau sudah melebihi 15 hari dari melahirkan, itu jatuhnya haid. Paham? Melahirkan tanggal 1, 2, 3 nggak keluar darah. Keluar tanggal 16 atau tanggal 17. Oh, berarti itu haid. Ya, karena syaratnya nifas itu dari hari melahirkan ke keluarnya itu kurang dari 15 hari. Kalau melebihi jatuhnya haid. Ya, jatuhnya haid. Ya, paham? Jadi setelah melahirkan kurang dari 15 hari dan juga dikatakan nifas itu kalau udah itu syaratnya. Ya, paling banyak kan 60 hari. Kalau melebihi itu berarti nanti jatuhnya istihadah. Keumumannya 40 hari. Ya, keumumannya 40 hari. Kemudian tadi akal tuhri baina hadatain udah, minimal masa suci di antara dua haid sudah, itu 15 hari. Wa aqallul hamli, sekarang paling sedikitnya mengandung, ya. Paling sedikitnya mengandung itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Berarti kalau baru nikah 2 bulan melahirkan, berarti ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, itu diambil daripada ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Ya. Seorang itu disapih, hamil dan disapih itu 30 bulan. Di ayat lain ada wa fisaluhu fi amaini, disapih 2 tahun. 30 bulan dikurangi 2 tahun. Berapa? Ya 6 bulan. Ya, dari situ loh. Nah, ini diambil dari ayat. Tapi untuk paling banyaknya itu istiqra'nya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, penelitian beliau. Bahkan beliau sendiri dikatakan itu di dalam perut ibunya 4 tahun. Bayangkan, 4 tahun. 4 tahun mengandung. Bahkan kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, saya punya tetangga 3 anak, punya 3 anak. 3 anak itu semuanya di dalam kandungan 4 tahun. Berarti 3 anak mengandungnya 12 tahun. Tuh, ibu mengandung 12 tahun. Itu bayangkan, 12 tahun mengandung. Bahwa kandungan. Ya itu. Ghalibuhu tis'atu asyhur, keumumannya itu 9 bulan. Itu ya.